Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan bersama-sama pada saat ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa sanjung tinggikan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca sholawat kepadanya, kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersedekah. Dengan bersedekah dapat menghasilkan rezeki. Di dalam ajaran agama Islam, kaum muslimin sangat dianjurkan menyisihkan hartanya. Untuk apa? Untuk bersedekah kepada fakir miskin, kepada duafa, dan kepada orang yang membutuhkan. Keutamaan bersedekah ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang dimana artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Berkaitan dengan tema yang telah saya sampaikan di atas, ada suatu kisah seorang pemuda dan istrinya yang berasal dari Bani Israel. Pemuda ini adalah seorang penjual kapas. Setiap hari-harinya mereka hanya berjual kapas. Dengan penjualan kapas, pemuda ini menghasilkan 1 dirham per harinya. Namun alangkah dahsyatnya, alangkah Masya Allah ya, pemuda ini menyisihkan sebagian dari penghasilan penjual kapas tadi untuk disantunkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan penghasilan 1 dirham, pemuda ini menyisihkan untuk disedekahkan, yaitu setengah dirhamnya. Pada keesokan harinya, pemuda ini ketika setelah menjalankan rutinitas seperti biasanya, yaitu berjualan kapas, pemuda ini ingin pulang ke rumahnya. Lalu tidak sengaja pemuda ini melihat suatu percekcokan antara penjual dan pembeli, yang dimana pembeli ini tidak mau membayar apa yang telah ia beli kepada seorang penjual. Lalu sang pemuda ini pun membelanya, lalu menanyakannya, Wahai para saudaraku, apa yang kau ributkan ini? Lalu mereka menjawab, wahai Fulan, ia tidak membayar apa yang telah ia beli. Lantas sang pemuda ini pun membelanya, dan hasil dari uang jual kapas tadi ia serahkan kepada penjual, dan akhirnya masalahnya kekelar. Lantas pemuda ini balik ke rumahnya, lalu ditanya sang istri, wahai suamiku, apakah hasil untuk hari ini engkau peroleh? Lalu pemuda ini pun mengatakan, wahai istriku, maaf, hari ini aku tidak membawa uang sepeser pun. Lalu sang istri menanyakan, mengapa engkau tidak membawa uang? Lalu sang pemuda tadi pun menceritakan tentang hal yang telah terjadi di pasar tadi. Lantas sang istrinya pun mewajarinya dan bersyukur memiliki seorang suami yang bersedekahnya itu sangat luar biasa. Lalu pada suatu hari mereka tidak ada lagi bahan untuk membeli kapasnya. Lalu pemuda dan istrinya tadi pun mengumpulkan sisa-sisa kapas untuk dijual ke pasar. Alangkah sedihnya ketika pemuda ini menjual kapasnya ke pasar, tidak ada satupun orang yang ingin membeli atau tertarik karena kapas tersebut adalah sisa-sisa. Lantas
ketika pemuda ini ingin balik ke rumah, ia berjumpa dengan seorang penjual ikan. Mereka memiliki nasib yang sama. Si penjual ikan pun tidak menjual ikannya pada hari itu, ikan yang baik. Lantas pemuda ini dan penjual ikan menukar barang antara kapas dengan ikan. Pemuda ini pun mengatakan, "Wahai saudaraku, bagaimana jika kapasku ini saya beli untuk membeli ikan kamu, dan kamu bisa menggunakan kapas ini atau menjualnya kepada orang lain?" Lantas sang penjual ikan pun mengatakan, "Baik, kalau begitu saya terima." Lantas pemuda ini balik ke rumah. Lalu ia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, ini ada rezeki sikit ikan. Walaupun udah baunya busuk, tapi tidak apa-apa, ini rezeki dari Allah, mari kita syukuri." Lantas ketika sang istri membawa ikannya untuk dibersihkan, alangkah dahsyatnya. Ternyata di dalam perut ikan tersebut terdapat sebutir mutiara yang sangat berharga. Lantas sang istri memanggil suaminya, "Wahai suamiku, ada sini, mari sini. Ada sebutir mutiara yang berada di perut ikan ini." Lalu sang pemuda ini pun menjualnya ke pasar dan menanyakan, "Wahai penjual, berapakah harga mutiara yang saya punya ini?" Lalu sang penjual pun kaget, "Wahai fulan, dari mana engkau mendapatkan mutiara yang sangat indah ini?" Lalu sang pemuda menjawab, "Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala." Lantas sang pemuda menanyakan, "Berapa harga yang engkau berani untuk membeli mutiaraku ini?" Sang penjual pun mengatakan, wahai fulan, saya hanya bisa membeli mutiara yang indah ini dengan harga 40 dirham. Tapi jika kamu ingin menjualnya dengan harga yang tinggi lagi, itu ada pedagang di sebelah menjual mungkin dengan harga tinggi." Lantas pemuda tadi pun mengikuti arahan yang telah diberikan oleh penjual tadi. Dan ketika itu pemuda ini beranjak ke pedagang yang lain dan menanyakan seperti yang pertama. Dan penjual ini pun mengatakan juga, "Wahai fulan, ini sangat berharga. Mungkin jika engkau menjualnya di toko sebelah, maka harganya itu lebih tinggi daripada toko saya." Lantas pemuda ini pun mengiyakan dan mengikuti arahan yang telah diberikan oleh penjual. Dan di toko terakhir ini sang penjual membeli mutiara seorang pemuda ini dengan harga 120 dirham. Lantas pemuda ini pun langsung membawa uang 120 dirhamnya untuk dibawa pulang ke rumahnya. Lantas pada suatu ketika ada seorang fakir miskin atau pengemis yang mengetuk pintu mereka dan ingin meminta pertolongan bahwasanya ia belum makan sehari. Lantas pemuda ini pun berdiskusi dengan istrinya, "Wahai istriku, apakah ini uang 120 dirham ini kita sedekahkan saja setengahnya untuk fakir miskin itu?" Lantas sang istri pun mengiyakan apa yang telah dikatakan oleh suaminya. Dan kemudian ketika beranjak tidak jauh dari tempat pemuda tersebut, malaikat itu pun kembali lagi dan mengatakan, "Wahai pemuda, aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji bagaimana engkau mensedekahkan harta yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Dan ternyata engkau adalah orang yang sangat rajin bersedekah tanpa memikirkan apapun, tanpa memikirkan penghasilan yang engkau miliki." Lalu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki,
Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya apabila kita memiliki atau mempunyai penghasilan walaupun itu tidak banyak, marilah kita sedekahkan walaupun itu sedikit. Kita jangan melihat kapan Allah ganti. Mungkin Allah tidak mengganti di dunia ini, mungkin di akhirat nanti Allah menggantinya dengan suatu pertolongan yang dapat menolong kita di alam barzah. Mungkin inilah isi kajian yang bisa saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran dan dapat kita terapkan di dunia ini. Mungkin akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.